Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asaida Kuncoro. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip perangkat keras dan prinsip perangkat lunak. Langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama, prinsip perangkat keras input-output. Ruang lingkup atau batasan dalam manajemen perangkat keras input-output adalah bagaimana perangkat keras input-output itu dikelola dan diprogram agar dapat berjalan dengan baik. Manajemen perangkat input-output mempunyai beragam fungsi adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengirimkan perintah ke perangkat input-output untuk menyediakan layanan akses. Yang kedua, menangani interupsi perangkat input-output. Yang ketiga, menangani kesalahan pada perangkat input-output. Dan yang keempat, menyediakan interface ke pemakai. Perangkat input-output dapat dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan sifat aliran datanya dan sasaran komunikasinya. Berdasarkan aliran data dibedakan menjadi dua. Yang pertama, perangkat berorientasi blok atau block-oriented device adalah menyimpan informasi dan menukarkan, menerima atau mengirim informasi sebagai blok-blok berukuran tetap. Tiap blok mempunyai alamat tersendiri. Ukuran blok dapat beragam antara 128 sampai 1024 byte. Ciri utamanya adalah dimungkinkan membaca atau menulis blok-blok secara independen, yaitu dapat membaca atau menulis sembarang blok tanpa harus melewati blok-blok lain. Contohnya, disk, tab, CD-ROM, optical disk. Yang kedua, perangkat berorientasi karakter atau character oriented device adalah mengirim atau menerima karakter dan tanpa peduli membentuk suatu struktur blok, not addressable dan tidak mempunyai operasi SIG. Contohnya, terminal, line printer, punch card, network interface, pita kertas, mouse. Sedangkan berdasarkan sasaran komunikasi perangkat keras input-output dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama, perangkat yang terbaca oleh manusia atau human readable device adalah perangkat yang cocok untuk komunikasi dengan manusia. Contohnya VDT atau Video Display Terminal, terdiri dari monitor, keyboard plus mouse. Yang kedua, perangkat yang terbaca oleh mesin atau machine readable device adalah perangkat yang cocok untuk komunikasi dengan perangkat elektronik. Contohnya disk, tab, sensor, controller, aktuator. Yang ketiga, perangkat untuk komunikasi adalah perangkat yang cocok untuk komunikasi dengan perangkat jarak jauh seperti infrared, bluetooth, wireless, dan lain-lain. Selanjutnya, device controller. Unit input-output meliputi dua komponen, yaitu komponen elektronik dan komponen mekanik. Komponen elektronik berfungsi sebagai device controller atau adapter yang digunakan untuk mengaktifkan perangkat eksternal dan memberitahukan kepada CPU yang perlu dilakukan oleh perangkat atau driver. Contohnya, unit tab magnetik diinstruksikan untuk kembali ke posisi awal atau bergerak ke record berikutnya, dan sebagainya. Sedangkan komponen mekanik, contohnya head, motor stepper, dan printer. Selanjutnya, DMA atau Direct Memory Access, yaitu suatu cara pemindahan data atau informasi dari memori ke perangkat input-output atau sebaliknya yang dilakukan secara langsung tanpa campur tangan dari prosesor. DMA berfungsi membebaskan pemroses menunggui transfer data yang dilakukan input-output device. Saat pemroses ingin membaca atau menulis data, pemroses memerintahkan DMA controller dengan mengirimkan beberapa informasi, yaitu yang pertama, perintah penulisan atau pembacaan, yang kedua, alamat input-output device, yang ketiga, awal lokasi memori yang ditulis atau dibaca, dan yang keempat, jumlah word atau byte yang ditulis atau yang dibaca. Keuntungan DMA yaitu memaksimalkan atau meningkatkan kinerja input-output dan meminimasikan overhead. Selanjutnya, yang kedua, prinsip perangkat lunak input-output. Pemanfaatan perangkat lunak untuk mengelola input-output ini pada dasarnya adalah mengorganisasikan software dalam beberapa layer, di mana level bawah menyembunyikan akses atau kerumitan hardware untuk level di atasnya. Level akan berfungsi
sebagai antarmuka atau interface ke pengguna. Adapun kriteria, karakteristik, atau tujuan perangkat lunak input-output adalah: yang pertama, konsep dalam desain software input-output merupakan device independence dan tidak bergantung pada device yang digunakan. Yang kedua, penanaman yang seragam atau uniform naming. Penamaan file berkas atau perangkat adalah string atau integer dan harus sederhana, tidak bergantung pada device. Contohnya, seluruh disk dapat dibuat dengan hierarki sistem file menggunakan NPS. Yang ketiga, penanganan kesalahan atau error handling. Error harus ditangani sedekat mungkin dengan hardware. Contohnya, pertama controller, device driver, dan seterusnya. Dan jika tidak bisa ditangani, diberi pesan. Yang keempat, synchronous blocking dan asynchronous interrupt driver transfer. Kebanyakan input-output adalah asinkron. Pemroses memulai transfer dan mengabaikan untuk melakukan kerja lain sampai instruksi tiba. Program pemakai sangat lebih mudah ditulis jika input-output berorientasi blok. Setelah perintah read, pemrogram ditunda secara otomatis sampai data tersedia di buffer. Yang kelima, shareable versus dedicated device. Beberapa perangkat dapat dipakai bersama seperti disk, tapi ada juga perangkat yang hanya satu pemakai yang dibolehkan memakai pada satu saat. Misal, disk untuk shareable dan printer untuk dedicated. Untuk mengimplementasikan tujuan atau kriteria tersebut, perangkat lunak input-output dipisahkan dalam 4 layer, yaitu yang pertama, interrupt handler. Interrupt harus disembunyikan agar tidak terlihat rutin berikutnya. Device driver diblok saat perintah input-output diberikan dan menunggu interupsi. Ketika interupsi terjadi, prosedur penanganan interupsi bekerja agar device driver keluar dari state block. Yang kedua, device drivers. Seluruh kode device dependent terletak di device driver. Tiap device driver menangani satu tipe atau satu kelas device. Tugas dari device driver untuk menerima permintaan abstrak dari software device independent di atasnya dan melakukan layanan sesuai permintaan atau mengeksekusinya. Yang ketiga, device independent operating system software. Input-output device independent adalah software input-output yang tidak bergantung pada perangkat keras. Fungsi dasar dari software device independent adalah: 1. Membentuk fungsi input-output yang berlaku untuk semua device. 2. Menyediakan interface uniform yang seragam ke user level software. 3. Memberikan penanaman device. 4. Memberikan proteksi device. 5. Memberi ukuran blok device agar bersifat device independent. 6. Melakukan buffering. 7. Mengalokasikan penyimpanan pada blok device. 8. Mengalokasikan dan pelepasan dedicated device. 9. Melakukan pelaporan kesalahan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.